Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji Kadar Karbohidrat, yang disusun oleh kelompok 1. Yang pertama Kurnia Trisna Petronella Adang, Agodi Penloki, dan Amelia TH. Yang pertama, prinsip uji karbohidrat. Penetapan kadar karbohidrat atau pati dengan low score. Dasar penetapan ini adalah hidrolisis pati menjadi gula produksi yang kemudian ditetapkan secara low score. Gula produksi atau glukosa maltosa dapat memproduksi Cu2 menjadi Cu+. Kemudian C2+ yang tidak tereduksi atau sisa dapat dititer secara iodometri. Jumlah Cu2+ asli ditentukan dalam suatu percobaan blanko, dan dari perbedaannya dapat ditentukan jumlah gula dalam larutan yang dianalisis. Yang berikut penetapan kadar gula dengan low score. Sukrosa atau gula pasir merupakan disakarida yang bukan merupakan gula produksi. Sedangkan disakarida lainnya seperti laktosa mempunyai sifat produksi sehingga dapat ditetapkan kadarnya secara langsung tanpa dihidrolisis terlebih dahulu. Kadar gula setelah dihidrolisis disebut kadar gula sesudah inversi, dan kadar gula sebelum hidrolisis disebut kadar gula sebelum inversi. Kadar sukrosa adalah kadar gula produksi setelah inversi dikurangi kadar produksi kadar gula sebelum inversi dan dikalikan dengan faktor 0,95 yang didapat dari berat Bm sukrosa dibagi Bm glukosa dan fruktosa, yaitu 342 bagi 360 sama dengan 0,95. Contoh penetapan kadar karbohidrat atau pati dengan metode low score. Alat-alat yang digunakan dalam contoh ini adalah: pertama, timbangan analitik, pipet tetes, alat pemanas, penjepit tabung, pipet volume atau skala, bola karet, bulb, kondensor, labu ukur, Erlenmeyer, autoklav, buret. Bahan sampel yang diuji adalah tepung terigu dan madu. Reaksi yang dipakai adalah Hazel 10%, NaOH 10%, larutan LUF, Kl 30%, H2SO4 25%, amilum 1%, Na2S2O3 0,1 N, Pb asetat, Na2HPO4 10%. Cara kerja: ditimbang 5 gram sampel dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Kemudian tambahkan HCl 10% sebanyak 200 ml dan beberapa batu didih. Kemudian hubungkan dengan kondensor dan dididihkan selama 3 jam atau 1,5 jam menggunakan autoklav. Kemudian setelah dingin, netralkan dengan NaOH 10% atau cek dengan lakmus. Masukkan ke dalam labu ukur 250 atau 500 ml dan tempatkan sampel tanda tera. Kemudian saring dengan kertas saring berlipat kering, lalu pipet 10 ml ke dalam Erlenmeyer asal 300 ml. Kemudian tambahkan 25 ml larutan LUF, 15 ml Aquades dan beberapa batu didih. Kemudian hubungkan dengan kondensor dan didihkan selama 10 menit tepat, lalu segera didinginkan dalam air mengalir. Tambahkan 10 ml larutan Kl 30% dan 5 ml H2SO4 25% secara perlahan-lahan dan hati-hati. Masuk
begini ya, sudah. Yang berikut tambahkan 10 ml KI 30% dan H2SO4 25% sebanyak 25 ml. Lalu dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 normal dengan kanji sebagai indikator. Perhitungan kadar gula sesudah inversi sama dengan Y kali faktor pengenceran per bobot contoh kali 10% kali 100%. Tabel berat glukosa dan tabel Lufscrew dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang berikut, jurnal yang menggunakan metode Lufscrew adalah jurnal penetapan kadar pati pada buah mangga muda Magnifera indica L menggunakan metode Lufscrew, di mana dalam jurnal ini penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan metode Lufscrew. Hasil penelitian diperoleh rendeman sebesar 5,021% dari ekstrak, kadar air pada buah mangga muda sebesar 0,42%, kadar abu pada buah mangga muda sebesar 0,27%, filtrat dari pati buah mangga muda direaksikan dengan larutan Lufscrew, lalu dilakukan pemanasan menggunakan pendingin tegak, lalu dititrasi dengan Na2S2O3. Hasil dari penetapan kadar pati yang diperoleh dari buah mangga muda yaitu sebesar 65,67% dengan bentuk pati bulat dan bulirnya tidak rapat. Sekian dan terima kasih.